Come on, you're up, new girl. Found an old friend still online. Sent her a note. Jade, this bad Amber burned her. We have to do it too. And trust me, she deserves it. Oh my god. Oh my god! Who's there? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Amber yang duduk di kursi dengan tubuhnya yang penuh luka dan wajahnya menunjukkan ketakutan mendalam. Di pangkuannya sebuah laptop rusak terbuka dan layar yang retak menunjukkan perangkat itu jelas sudah tidak bisa digunakan. Namun Amber tetap mengetik di atasnya sambil terus mengucapkan permintaan maaf yang entah ditujukan kepada siapa. Di bawah kursinya tampak sebuah simbol aneh tergambar di lantai. Sementara itu di pintu keluar kamar Amber, puluhan paku tertancap dengan sengaja seolah menjadi penghalang agar sesuatu tidak bisa masuk. Suasana semakin mencekam ketika lampu mulai berkedip-kedip hingga membuat Amber ketakutan dan film pun dimulai. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan dua siswi SMA bernama Kristen dan Nicole yang tengah menikmati pesta yang diadakan oleh teman-teman mereka. Careful what you wish for. Hey girl, this is the most epic night. Sorry, she's an idiot. Setelah pesta berakhir, Kristen dan Nicole menikmati waktu santai mereka dengan meminum minuman keras sambil berbincang-bincang satu sama lain. Di tengah perbincangan santai mereka, Nicole bercerita mengenai sahabatnya bernama Amber. Nicole mengungkapkan rasa rindunya karena sudah 10 hari lamanya Amber tidak memberikan kabar. Nicole sudah berusaha menelpon Amber tetapi teleponnya tidak pernah diangkat. Didorong oleh rasa rindu, Nicole membuka Facebook untuk mencari profil Amber, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang keberadaannya. Tak disangka saat membuka halaman profil Amber, terlihat bahwa Amber sedang online. Bukannya menghubungi Nicole, Amber justru mengirimkan sebuah tautan profil seorang wanita bernama Morgan Rose. Saking penasarannya, Nicole membuka profil Morgan Rose. Di sana dia melihat sebuah unggahan dari Amber yang menandai Morgan langsung di dalamnya. Foto Morgan terpampang jelas dan yang paling menarik perhatian Nicole bukan hanya foto tersebut, melainkan komentar yang ditulis oleh Amber. Kata-kata pedas penuh ejekan dan hinaan tertulis di sana, seakan Amber sengaja membuli Morgan di hadapan publik. Morgan Rose ternyata bukan orang asing bagi Nicole dan Amber. Morgan adalah teman sekelas mereka sewaktu SMP, meski hubungan mereka tidak terlalu dekat. Morgan dikenal sebagai sosok yang pendiam dan cenderung berbeda dari kebanyakan teman sekelasnya. Sikapnya yang tertutup serta kebiasaannya yang dianggap aneh membuatnya sering menjadi sasaran ejekan dan bullying sejak dulu. Melihat komentar pedas yang ditulis Amber dalam unggahan itu, Nicole juga ikut-ikutan menulis komentar yang tidak kalah pedas. Tidak puas hanya dengan dirinya sendiri, Nicole menyuruh Kristen untuk ikut berkomentar pedas. Awalnya Kristen tampak ragu karena dirinya sama sekali tidak mengenal Morgan. Namun efek alkohol perlahan mempengaruhi pikiran Kristen. Dalam keadaan sedikit mabuk, Kristen akhirnya menurut dan ikut menuliskan kata-kata pedas di unggahan tersebut. Dude, you're like... You did it. I'm proud of you. Keesokan paginya setelah efek alkohol menghilang dan pikirannya mulai jernih, Kristen teringat kembali akan komentar yang telah ia tulis. Perasaan menyesal mulai muncul dan dia segera membuka laptopnya dengan niat menghapus komentar tersebut. Anehnya, meskipun sudah beberapa kali mencoba menghapusnya, komentarnya sama sekali tidak bisa dihapus. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, orang tua Kristen tiba-tiba masuk ke kamarnya. Hey, are you sure I can't go with you? Orang tua Kristen memberitahu Kristen bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat selama beberapa hari dan meminta Kristen untuk menjaga rumah selama mereka tidak ada. Tak lama setelah orang tuanya pergi, laptop Kristen kembali mengeluarkan suara notifikasi. Ia melihat bahwa Nicole baru saja mengunggah foto mereka berdua pada pesta semalam dan menandainya di dalam foto tersebut. Namun ada sesuatu yang aneh. Dalam foto tersebut hanya ada Nicole dan dirinya, tetapi di dalam tag nama bukan hanya nama mereka berdua saja yang muncul. Ada satu nama lainnya ikut tertandai dalam foto tersebut, yaitu Morgan Rose. Kristen menghiraukan hal itu, menganggapnya sebagai kesalahan sistem. Setelah itu, Kristen bergegas berangkat ke sekolah sebelum terlambat. Di sekolah, Kristen langsung menemui Nicole. Saat mereka berjalan di lorong bersama, Kristen memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya alasan Amber membuli Morgan. Nicole mengatakan bahwa Amber mungkin iseng atau sekedar bercanda seperti biasa. Namun Kristen tahu ini bukanlah sekedar lelucon.
Dengan raut wajah serius, Kristen menceritakan kejadian aneh yang ia alami pagi tadi. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah mencoba menghapus komentar negatif tentang Morgan, tetapi setiap kali ia menghapusnya, komentar tersebut selalu muncul kembali. Nicole menanggapi dengan santai dan menganggap Kristen terlalu paranoid. Ia tahu Kristen memang bukan tipe orang yang suka membuli, jadi rasa bersalahnya membuatnya merasa seperti itu. Percakapan mereka terhenti ketika dua pria bernama Jake dan Clint menghampiri mereka. Clint adalah pacar Nicole, sementara Jake terlihat memiliki ketertarikan pada Kristen. Jake sempat berbincang-bincang sebentar dan bertukar kontak dengan Kristen sebelum akhirnya mereka berpisah karena bel sekolah sudah berbunyi. Your class is... Nicole yang baru pulang sekolah mencoba menghubungi Amber untuk sekedar menanyakan kabar. Akan tetapi Amber malah membalas pesan Nicole dengan ucapan permintaan maaf. Sebelum Nicole sempat membalas pesan tersebut, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba terjadi. Nicole dikagetkan dengan kedatangan ayahnya yang membawa kabar buruk, di mana sahabat Nicole yaitu Amber ditemukan tewas bunuh diri. Mendengar kabar buruk itu, Nicole segera menemui Kristen untuk menceritakan kabar mengejutkan ini. Sebelum kematian Amber, banyak orang mengatakan bahwa Amber bertingkah aneh. Ia sering berbicara sendiri dan seringkali ketakutan seperti ada sesuatu yang menghantuinya, hingga akhirnya Amber tidak kuat menahan semua itu dan memilih bunuh diri. Setelah mendengar kabar duka itu, Kristen semakin gelisah. Rasa bersalah menghantui pikirannya, terutama karena komentar pedas yang ia tuliskan di unggahan Amber tentang Morgan Rose. Berupaya menebus kesalahannya, Kristen membuka profil Morgan Rose di Facebook dan memutuskan untuk mengirimkan pesan permintaan maaf. Dengan penuh penyesalan, ia menuliskan permohonan maaf atas kata-kata kasarnya, berharap Morgan bisa memaafkannya. Kristen sudah mencoba menghapus komentar pedas yang ia kirim, tetapi pesan tersebut tidak bisa dihapus. Hanya dalam beberapa detik, Morgan membalas pesan Kristen dengan jawaban aneh. Kristen pun mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Merasa ketakutan, Kristen segera menghubungi Jake dan memintanya untuk datang ke rumah. Ketika Jake tiba, Kristen dengan panik menceritakan apa yang terjadi dan memohon agar Jake memeriksa setiap sudut rumahnya. Ia takut ada seseorang yang telah masuk ke rumah tanpa ia sadari. Saat berkeliling, Jake tidak dapat menemukan adanya siapapun. Mereka pun melakukan perbincangan satu sama lain. Kristen tiba-tiba menanyakan tentang Morgan Rose, apakah Jake mengenalnya atau tidak. Jake terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa ia hanya sekedar tahu siapa Morgan, tetapi tidak pernah benar-benar mengenalnya secara langsung. Menurutnya yang lebih mengenal Morgan adalah Amber dan Nicole karena mereka berdua pernah berada di kelas yang sama di sekolah St. Francis. Kristen semakin penasaran dan bertanya lebih jauh tentang Morgan. Dari cerita Jake, Morgan dikenal sebagai seseorang yang aneh, pendiam dan tidak pernah akur dengan siswa lain. Banyak orang di sekolah yang menghindarinya dan tidak jarang ia menjadi bahan ejekan. Namun yang paling mengejutkan Kristen adalah fakta bahwa Morgan tiba-tiba berhenti sekolah ketika mereka duduk di kelas 2 SMP. Beberapa minggu setelah berhenti dari sekolah, kabar mengerikan menyebar di mana Morgan ditemukan tewas bunuh diri. Setelah kejadian itu, semua orang di San Francisco memutuskan untuk tidak lagi membahas kematian Morgan Rose, seolah-olah keberadaannya dihapus begitu saja dari ingatan mereka. Di tempat lain, Nicole yang sedang melakukan video call dengan Clint tiba-tiba mengalami kejadian aneh. Namun kejadian mengerikan itu tidak berhenti sampai di sana. Di kelas, Nicole juga mengalami kejadian yang tidak kalah mengerikan. Awalnya Nicole duduk diam memperhatikan gurunya menjelaskan pelajaran. Namun tiba-tiba teman-teman sekelasnya menyerang Nicole dengan menusuknya menggunakan pensil. Saat tersadar, ia mendapati dirinya dalam keadaan mengompol dan dikelilingi tatapan aneh dari teman-temannya. Beberapa siswa tertawa sementara yang lain merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, menganggap Nicole sudah gila. Sementara itu, Kristen yang baru saja menyelesaikan pelajaran di laboratorium memutuskan untuk tetap tinggal sebentar setelah semua orang pergi. Ketika ruangan sudah sepi dan menyisakan komputer yang masih menyala, Kristen mulai menggunakan komputer itu untuk membuka laman Facebook dan mencari profil Morgan Rose.
Saat ia melihat unggahan berisi foto Morgan, matanya tertuju pada komentar Amber yang berisi ejekan. Yang membuat Kristen merinding adalah jumlah balasan di komentar tersebut. Ada 216.000 balasan, angka yang tidak masuk akal. Dengan rasa penasaran, Kristen mengklik komentar itu untuk melihat lebih jelas. Ia terkejut karena semua balasan berasal dari akun yang sama, akun milik Amber. Setiap balasan hanya berisi satu kalimat yang terus diulang-ulang. Kristen sedikit panik, bagaimana mungkin satu akun membalas komentarnya sendiri sebanyak ini, apalagi Amber kini sudah tiada. Tiba-tiba kejadian aneh menimpa Kristen. Lalu Kristen menerima pesan dari Clint yang mengabarkan bahwa Nicole tidak menjawab teleponnya sejak tadi. Clint terdengar cemas dan meminta Kristen untuk mengecek keadaan Nicole secara langsung. Kristennya juga khawatir bergegas pergi ke rumah Nicole. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya Kristen melihat Nicole yang tubuhnya dipenuhi dengan darah. Dia terlihat sangat ketakutan akan suatu hal. Kristen mencoba menenangkannya, tetapi Nicole terus berbicara tentang sosok yang menghantainya dan membuatnya kehilangan akal sehat. Nicole yang sudah tidak kuat menahan semua ini akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Kematian Nicole meninggalkan luka mendalam bagi Kristen. Ia merasa bersalah lantaran tidak bisa menghentikan kematian Nicole sebelum semuanya terlambat. Clint datang tak lama setelah kejadian itu dan sulit mempercayai bahwa Nicole benar-benar melakukan tindakan nekat. Menurut Clint, kematian Amber bukan satu-satunya alasan yang membuat Nicole nekat mengakhiri hidupnya. Ia yakin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Clint mencoba mencari jawaban dengan bertanya pada Kristen, berharap Kristen mengetahui sesuatu. Ketika ditanya, Kristen hanya diam saja sebab pikirannya masih dipenuhi rasa kehilangan. Clint semakin frustasi, suaranya meninggi saat ia terus mendesak Kristen untuk berbicara. Situasi semakin tegang ketika Jake muncul dan segera mengusir Clint, menyuruhnya pergi agar tidak memperkeruh suasana. Clint akhirnya pergi dengan perasaan marah. Kemudian Jake membawa Kristen pulang ke rumah. Kristen mulai menceritakan segala hal yang mengganggunya sejak malam ia menuliskan komentar pedas di unggahan foto Morgan Rose. Sejak saat itu, ia merasa seperti dihantui oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hal yang sama pasti juga dialami oleh Nicole hingga membuatnya kehilangan akal sehat. Begitu pula dengan Amber yang lebih dulu mengalami kejadian aneh sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya. Semakin lama Kristen berpikir, semakin jelas keterkaitan antara mereka bertiga. Baik Amber, Nicole maupun dirinya memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua pernah berkomentar di unggahan Morgan Rose sebelum kejadian buruk menimpa mereka. Kristen menganggap ada sesuatu yang janggal dengan unggahan itu, seolah-olah ada kutukan yang mengikat siapapun yang meninggalkan jejak di sana. Jake mendengarkan dengan serius meski sulit baginya untuk sepenuhnya percaya pada cerita Kristen. Baginya semua yang terjadi mungkin hanya kebetulan atau efek dari rasa bersalah yang berlebihan. Jake mencoba menenangkan Kristen, menyarankan agar ia beristirahat, meyakinkan semua ini mungkin hanya imajinasi yang dipicu oleh kejadian tragis yang mereka alami belakangan ini. Keesokan harinya, Kristen memutuskan untuk mendatangi sekolah yang dulunya menjadi tempat Morgan Rose bersekolah. Setelah memastikan keadaan sepi, Kristen diam-diam menyelinap ke ruang arsip sekolah, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang kehidupan Morgan. Kristen membongkar tumpukan berkas, mencari nama Morgan Rose di antara ratusan dokumen lama yang tersimpan di sana. Setelah sekian lama, akhirnya ia menemukan beberapa catatan mengenai Morgan. Dari dokumen-dokumen itu, Kristen mengetahui bahwa Morgan adalah siswi pendiam yang jarang berinteraksi dengan murid lain. Ia tinggal bersama neneknya yang bernama Maya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tidak ada catatan mengenai orang tua atau kerabat lain, dan neneknya tidak pernah menghadiri rapat antara orang tua murid dan guru. Dalam beberapa laporan yang ditulis oleh pihak sekolah, Morgan sering mendapat perlakuan buruk dari teman-teman sekelasnya. Ia kerap menjadi korban perundungan karena sikapnya yang berbeda, membuatnya hampir setiap hari harus datang ke ruang guru untuk melaporkan bulian yang ia alami. Tekanan yang terus-menerus dialaminya menyebabkan kondisi mentalnya semakin memburuk. Maya membawa cucunya ke Valley Medical Center untuk menjalani terapi dengan Dr. Joshua, seorang spesialis yang menangani kasus gangguan psikologis pada remaja. Namun tidak ada informasi lebih lanjut mengenai hasil dari sesi terapi itu. Yang jelas tidak lama setelah Morgan keluar dari sekolah, beberapa minggu kemudian ia ditemukan tewas bunuh diri. Itu berarti terapi yang dijalani Morgan tidak membuahkan hasil. Merasa satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban adalah Dr. Joshua, Kristen memutuskan untuk mendatanginya.
Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama sesi terapi Morgan dan apakah ada sesuatu yang membuat gadis itu semakin terpuruk hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Sebelum pergi menemui Dr. Joshua, Kristen mendapat gangguan dari hantu Morgan. She came to me for therapy. Setelah bertemu dengan Dr. Joshua, dokter itu menjelaskan bahwa Morgan bukanlah anak biasa. Ia memiliki kemampuan istimewa yang tidak dimiliki banyak orang, yaitu bisa mengetahui segala sesuatu tentang orang yang ditemuinya. Bukannya dianggap anugerah, kemampuan itu justru membuat Morgan dijauhi dan ditakuti oleh orang-orang sekitarnya. Ia dianggap aneh, bahkan dicap sebagai anak yang menyeramkan. Karena itulah Morgan tidak memiliki teman. Dr. Joshua yang bertugas menangani Morgan menyadari keinginan Morgan untuk bersosialisasi. Dr. Joshua menyarankan Morgan untuk menggunakan internet sebagai sarana mencari teman, berharap itu bisa menjadi jalan keluar bagi kesepiannya. Pada awalnya semuanya berjalan baik. Morgan mulai memiliki teman-teman baru di dunia maya. Namun semua berubah ketika ia berteman dengan seorang pria yang menunjukkan ketertarikan padanya. Meski mereka tidak pernah bertemu secara langsung, Morgan mulai menjalin hubungan dengan pria itu. Seiring waktu, pria tersebut mulai berani meminta Morgan untuk mengirimkan foto-foto nakalnya. Karena percaya dan merasa dicintai, Morgan menuruti permintaan itu tanpa menaruh kecurigaan sama sekali. Namun laki-laki itu ternyata bukanlah orang baik. Foto-foto nakal yang Morgan kirimkan disebarluaskan ke seluruh sekolah. Morgan yang sebelumnya kerap menjadi korban perundungan semakin menderita. Ia tidak hanya dihina di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Hinaan, cacian, dan ejekan datang dari segala arah, membuatnya semakin terpuruk. Maya yang sudah kehilangan kepercayaan pada pengobatan yang dilakukan Dr. Joshua, akhirnya memutuskan untuk membawa cucunya pergi dari kota itu. Namun 3 minggu kemudian, Morgan ditemukan tewas bunuh diri. Mendengar cerita itu, Kristen semakin tergerak untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia bertanya kepada Dr. Joshua mengenai alamat rumah Maya. Tanpa ragu, Dr. Joshua memberikan alamat rumahnya kepada Kristen. Kristen keluar dari ruangan dan bertemu dengan Jack yang sudah menunggunya di luar sejak tadi. Tanpa membuang waktu, Kristen menceritakan apa yang baru saja ia dengar, termasuk tentang Morgan dan alasan mengapa arwahnya masih bergentayangan. Mereka pun sepakat untuk segera menemui Maya, berharap bisa menemukan jawabannya lebih jelas terkait semua kejadian yang telah terjadi. Sesampai di sana, wanita tua itu menatap mereka dengan curiga sebelum akhirnya bertanya alasan kedatangan mereka. Kristen dengan jujur mengungkapkan tentang dirinya yang diteror oleh arwah Morgan setelah meninggalkan komentar pedas di unggahan Facebooknya. Ia meminta bantuan Maya agar bisa menghentikan semua ini. Sebelum membantu Kristen, Maya menceritakan tentang Morgan yang memiliki bakat yang tak pernah ada di keluarga mereka. Dia bisa melihat apapun itu hanya melalui pandangan mata. Murid-murid di sekolah menganggap Morgan aneh dan berbahaya, sehingga ia tak pernah memiliki teman. Dr. Joshua yang melihat kondisi Morgan menyarankan agar ia mencari teman di dunia maya. Demi kebahagiaan cucunya, Maya membelikannya sebuah laptop agar Morgan bisa berinteraksi dengan orang lain melalui Facebook. Memang awalnya Morgan mendapat banyak teman, tetapi ada satu pria yang terlihat begitu perhatian kepada Morgan. Namun tanpa disadari, pria itu bukanlah pria baik. Setelah cukup dekat, pria itu mulai berani meminta Morgan untuk mengirimkan foto-foto nakalnya. Morgan yang mengira pria itu mencintai dengan tulus, akhirnya mengirimkan foto-foto nakalnya hingga akhirnya foto-foto nakal Morgan tersebar, yang membuat Morgan mengalami penderitaan panjang. Ia tidak hanya dihina dan dicaci di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Setiap hari ia menerima pesan-pesan kebencian yang membuatnya semakin terpuruk. Maya menemukan Morgan beberapa kali menyayat pergelangan tangannya sendiri. Bahkan bukan hanya melukai dirinya sendiri, Morgan juga melukai orang lain termasuk Maya. Menyadari pengobatan Dr. Joshua tidak memberikan perubahan dan justru membuat keadaan Morgan semakin buruk, Maya akhirnya memutuskan untuk merawat cucunya sendiri di rumah. Namun keputusan itu ternyata bukan pilihan yang tepat. Beberapa minggu kemudian, Morgan ditemukan tewas selama akhir hidupnya sendiri. Tragedi itu meninggalkan luka mendalam bagi Maya. Kini saatnya ia membantu Kristen yang sedang menghadapi teror dari arwah cucunya.
Maya yang berasal dari keluarga dengan pemahaman mendalam tentang hal-hal mistis merasa yakin bahwa ia bisa membantu Kristen dengan ilmu yang telah diturunkan secara turun-temurun. Ia meminta Kristen untuk rileks dan menarik nafas panjang. Draw in. Perlahan Kristen merasakan sesuatu yang aneh. Seketika itu juga pandangannya menjadi buram dan tanpa ia sadari, dirinya masuk ke dalam ingatan masa lalu Morgan. Kristen melihat semuanya dengan jelas. Ia menyaksikan bagaimana Morgan dengan polosnya mengirimkan foto-foto pribadinya kepada pria yang ia percaya. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa saat foto-foto itu tersebar ke seluruh sekolah, membuat Morgan menjadi bahan ejekan dan hinaan. Kristen juga melihat bagaimana Morgan perlahan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia nekat menyayat pergelangan tangannya berulang kali, berharap rasa sakit itu bisa menghapus rasa malu dan penderitaan yang ia alami. Bahkan dalam keputusasaan, Morgan sampai nekat melukai neneknya sendiri. Kristen yang tak kuat melihat penderitaannya dirasakan Morgan akhirnya terjatuh. Kristen menyimpulkan tidak ada cara untuk bisa menghentikan Morgan karena kebencian di dalam dirinya telah mengubahnya menjadi entitas yang jahat. Tidak ada kata maaf atau permintaan ampun yang bisa membuat Morgan tenang. Kristen seakan pasrah jika pada akhirnya Morgan benar-benar ingin membunuhnya. Jack yang sejak tadi menyaksikan Kristen terjatuh segera mendekatinya. Ia tampak gelisah bahkan boleh berbicara dengan nada tinggi kepada Maya. Jack terus bertanya bagaimana cara menghentikan semua ini. Jack mengatakan bahwa jika dibiarkan, bukan hanya Kristen yang akan mati, tetapi dirinya juga dalam bahaya. Kristen yang masih dalam keadaan lemah merasa bingung. Mengapa Jack berkata seolah nyawanya juga terancam? Morgan jelas-jelas hanya ingin membunuh Kristen sebagai balasan atas komentar pedas yang ia tulis. Jack sendiri tidak pernah berhubungan dengan Morgan. Tiba-tiba sekelebat ingatan lain muncul dalam benak Kristen dan Maya. Mereka berdua melihat sosok pria yang selama ini mendekati Morgan melalui dunia maya yang ternyata pria itu adalah Jack. Jack lah yang telah menghancurkan hidup Morgan dan menyebabkan semua penderitaan Morgan. Melihat itu, Maya menatap mereka berdua dengan sorot mata penuh kebencian. Amarahnya terutama tertuju pada Jack yang telah menghancurkan hidup cucunya dan menjadi akar dari semua penderitaan yang terjadi. Baginya tidak ada alasan untuk membantu mereka. Maya akhirnya memilih untuk tidak melakukan apapun, membiarkan mereka menghadapi sendiri konsekuensi dari perbuatan mereka. Arwah Morgan yang dipenuhi kebencian tidak lagi hanya mengincar Kristen. Kini Jack juga menjadi targetnya. Jack yang awalnya masih berusaha mencari cara untuk lari, akhirnya menyadari satu hal bahwa tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Morgan tidak akan berhenti sampai dia berhasil membalaskan dendamnya. Jack yang tidak ingin penderitaan ini semakin panjang, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Oh my god, Jake, thank god we have to get out of here. No, Jake! Sementara itu, Kristen mulai diteror arwah Morgan hingga dia pun diseret ke sebuah ruangan. Scene akhir memperlihatkan orang tua Kristen akhirnya kembali setelah meninggalkan rumah selama beberapa waktu. Mereka mencari Kristen dan menemukannya di kamar dalam kondisi memprihatinkan. Kristen duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong, bergumam sendiri seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Melihat keadaan putri mereka yang gila, orang tua Kristen sangat-sangat terpukul. Mereka merasa bersalah karena telah meninggalkan Kristen sendirian di rumah. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.